Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus-rumus teks ya teman-teman. Di sini ada rumus upper, ada rumus lower, rumus proper, concat, trim, dan substitute. Nah, fungsi upper ini atau rumus upper ini untuk apa sih teman-teman? Rumus upper ini adalah merubah teks menjadi huruf besar semua ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini saya punya data ada 3 kolom dengan 10 baris data. Kolom pertama ada nomor, kolom kedua ada nama depan, dan kolom ketiga ada jenis kelamin. Untuk nama depan ini datanya masih hancur ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat penulisan Muhammad Iqbal, MUHA besar, MM-nya kecil, kemudian AD besar, kemudian ada spasi. Spasi di sini pun lebih dari satu spasi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi formatnya masih hancur, penulisannya belum rapi. Kemudian di sini ada Ainal Mardiah. Sebelum kata-kata Ainal, sebelum A pertama dia ada spasi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ada spasi, ada 1, 2, 3 spasi teman-teman. Kemudian ada tulisan Maya Sari, M-nya kecil, A-nya besar, kemudian ada spasinya jarang teman-teman. Nah, di sini kita akan mencoba merapikan semua ini ya, nama depan ini akan kita rapikan teman-teman, dengan cara menggunakan rumus-rumus yang ada di sini. Untuk pertama kita harus tahu rumus upper. Rumus upper ini adalah merubah tulisan yang kecil menjadi besar ya, huruf kecil menjadi huruf besar semua. Langsung saja kita praktekkan. Sama dengan upper, kemudian buka kurung, kemudian di sini dimintai teks ya teman-teman. Teks ini kita langsung saja klik di teks ini di sel yang kita inginkan, kemudian tutup kurung dan enter. Maka tulisannya sudah menjadi Muhammad Iqbal besar semua ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk format awal di sini MM-nya kecil, kemudian di sini sudah Muhammad Iqbal besar semua ya teman-teman. Kita copy pastekan atau dengan cara klik di sudut kanan bawah ya teman-teman, klik seret ke bawah, maka hasilnya bisa kita lihat. Oke teman-teman, sekarang tulisannya sudah besar semua teman-teman. Ini fungsi upper atau rumus upper ya teman-teman. Kemudian ada rumus lower. Rumus lower ini kebalikan daripada rumus upper. Kalau rumus upper untuk merubah tulisan menjadi besar semua, sedangkan untuk rumus lower tulisannya menjadi kecil semua teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Muhammad ini MUHA-nya besar, yang MM-nya kecil. Maka dia akan merubah tulisan semua ini menjadi kecil semua. Jadi bagaimana penulisannya? Sama dengan lower, buka kurung, klik teks yang akan kita rubah di sini. Ini contohnya, kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya Muhammad Iqbal. Kita copy paste atau kita drag saja ke bawah. Oke teman-teman bisa lihat perbedaan upper dan lower. Kalau upper untuk merubah menjadi huruf kapital semua atau hurufnya besar semua atau huruf balok, kemudian untuk lower menjadi huruf kecil semua teman-teman. Dan yang ketiga ada rumus proper. Proper ini adalah merubah awal kata menjadi besar, kemudian yang lainnya kecil. Seperti Muhammad Iqbal, M-nya besar, I-nya besar, yang lainnya kecil. Ainal Mardiah di kata-kata A pertama akan besar, kemudian di kata-kata kedua Mardiahnya M-nya besar teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Sama dengan proper, kemudian buka kurung, masukkan teks ya teman-teman. Sama fungsinya, rumusnya, penulisannya sama, kemudian tutup kurung, enter. Maka kita copy paste, kita drag saja. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk proper, awal katanya besar, Muhammad Iqbal M besar, kemudian I besar, Ainal Mardiah A besar, M-nya besar, Maya Sarinya M-nya besar, Sarinya S-nya yang besar ya teman-teman. Kemudian Tony-nya T-nya besar, koma, kemudian N-nya besar. Ini kenapa N-nya tidak kecil? Seharusnya satu kata itu N-nya kecil, karena di sini ada koma, maka dia dianggap dua kata ya teman-teman. Ini adalah kata pemisah. Begitu juga dengan Irwansyah.
I-nya besar, R-nya kecil, kemudian karena ada titik koma maka yang selanjutnya dianggap kata yang kedua, makanya W-nya menjadi besar teman-teman. Begitu juga dengan yang lainnya, teman-teman bisa lihat awal kata yang besar. Untuk upper besar semua, lower kecil semua, proper huruf awal kata menjadi besar. Kemudian di sini ada rumus concat. Rumus concat ini adanya pada Excel 2019. Jadi mungkin teman-teman ada yang menontonnya video saya ini menggunakan versi 2019 ke bawah, misalkan 2016 atau 2010, 2013 atau yang ke bawahnya lagi, maka tidak ada rumus concat ini. Teman-teman bisa menggantikannya dengan rumus concatenate. Di sini saya buat lain ya teman-teman. Saya enter. Rumusnya seperti ini nanti teman-teman, concatenate. Nah, kalau saya akan di sini saya akan jelaskan kedua-dua rumus ini. Pada dasarnya rumus ini sama, hanya saja versi concat ini versi terbaru, concatenate versi lama ya teman-teman. Penulisannya sama, perbedaannya sedikit saja. Kita praktekkan untuk concat dulu sama dengan. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, concat ini adalah menggabungkan ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menggabungkan tulisan nama depan dengan jenis kelamin ini. Jadi Muhammad Iqbal saya gabungkan dengan laki-laki. Rumusnya sama dengan concat. Nah seperti ini, langsung keluar dua ya teman-teman. Buka kurung, masukkan teks 1 yang ini teman-teman. Kemudian titik koma teks 2, titik koma, masukkan teks 2 seperti ini teman-teman. Kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya kita copy paste saja biar terlihat semua. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini ya teman-teman. Muhammad, kemudian Muhammad Iqbal langsung disambung dengan kata-kata laki-laki ya. Muhammad ini disambung dengan kata-kata laki-laki, maka dia menggabungkan kedua sel ini ya teman-teman. Untuk Ainal Mardias sambung dengan perempuan tanpa ada batas. Nah, di sini tanpa ada spasi, tanpa ada titik koma, tanpa yang lainnya. Jadi misalkan teman-teman ingin menggabungkan tapi harus ada pemisah. Bagaimana caranya? Di teks 2 ini kita masukkan dulu pemisahnya. Misalkan di sini saya ingin membuat pemisahnya menjadi titik 2 ya teman-teman. Nah, maka teman-teman perlu ketahui untuk setiap teks titik 2 itu kan teks, maka dia harus diapit dengan tanda petik 2 ya. Tanda petik 2 buka, kemudian masukkan teks yang kita inginkan. Di sini saya buat titik koma, kemudian tanda petik 2 tutup. Kemudian titik koma lagi ya teman-teman. Titik koma ini adalah teks ketiga. Jadi sini saya jelaskan B yang pertama ini, yang ini adalah teks pertama, kemudian yang ini adalah teks kedua. Nah, untuk setiap teks yang kita buat sendiri ya teman-teman harus diawali dengan tanda petik 2 dan tanda petik tutup ya. Tanda petik 2 ini ya. Baru kita masukkan apa saja yang kita inginkan di dalam tanda petik 2 ini. Kemudian C2 ini adalah teks yang ketiga. Hasilnya adalah Muhammad Iqbal titik 2 laki-laki. Kita copy paste. Hasilnya semua ada pemisah titik 2 teman-teman. Bisa lihat sebelum jenis kelamin ada titik 2. Kalau teman-teman ingin buat pemisahnya dengan tanda pipe, jadi teman-teman bisa buat tanda seperti ini sesuai dengan selera teman-teman. Sebelumnya ada spasi, misalkan masukkan spasi di dalam teks ini ya teman-teman ya. Di teks kedua ya, disesuaikan dengan keinginan. Di sini masukkan spasi dan setelah tanda ini masukkan spasi juga seperti ini. Kita copy paste. Ini kita lihat hasilnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini hasil daripada penggabungan 3 teks. Yang pertama teks pertama yang ini, yang kedua adalah pemisah yang kita buat sendiri, dan yang ketiga adalah teks ini teman-teman. Kemudian ini kan menggunakan rumus concat. Bagaimana dengan concatenate? Sini saya hapus yang kedua dan seterusnya teman-teman.
concatenate kita buat saya sama dengan concatenate. Nah, teman-teman bisa lihat untuk concat dan concatenate ini ada tanda seru. Ini artinya adalah versi lama ya teman-teman, dan sekarang sudah di-upgrade dengan versi terbaru concat ini. Ya, di sini saya contohkan yang versi lama concatenate ya teman-teman. Kemudian buka kurung. Penulisannya di sini sama, teks 1 dulu. Di sini yang baris kedua ya. Teks 1 titik koma, teks kedua, kemudian tutup kurung. Nah, sama seperti tadi, misalkan teman-teman ingin tambahkan pemisah, sama di sini juga dimasukkan di teks keduanya, kita masukkan supaya sama seperti ini ya teman-teman. Tanda petik 2 spasi pipe, ini pemisah kita tadi. Nah, kemudian ketiga. Nah, seperti ini penulisannya masih sama kan, untuk rumus concat dan rumus concatenate penulisannya masih sama teman-teman. Di sini saya tempelkan rumusnya. Untuk saat ini belum ada beda rumusnya, jadi di sini saya akan tampilkan perbedaan rumusnya. Saya ketik ulang yang concatenate ini ya teman-teman. Nah, misalkan di sini tadi kan fungsinya menggunakan tanda pisah ini ya teman-teman, tanda titik koma. Kalau di laptop teman-teman bisa jadi koma, bisa jadi titik koma ya teman-teman. Nah, di sini saya buat rumus sama dengan concat ya. Oke, teks 1 langsung saja saya klik teks 1 yang ini ya teman-teman, di baris ketiga ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Jadi Sari, kemudian teks 2 nya tanpa saya lepas mouse, saya klik pendam langsung ke perempuan. Jadi di sini B4 sampai C4. Di sini ada titik 2 teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini ada titik 2, titik 2 C4. Jadi saya tidak klik di satu ini, tapi saya klik di 2 sel ini ya. Saya blok 2 sel ini. Kemudian tutup kurung. Kemudian hasilnya seperti ini teman-teman. Ini penggunaan rumus concat. Nah, bisa langsung teman-teman. Nah, concat pertama dan concat kedua agak beda teman-teman. Kemudian kita buat dengan rumus concatenate sama dengan concatenate. Kemudian sama juga kita klik di sini, kemudian sampai ke laki-laki kita tutup kurung, maka kita enter, hasilnya value ya teman-teman. Nah, perbedaannya baru terlihat ketika kita menggunakan referensi titik 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya value. Kita lihat rumusnya. Rumusnya sama, hanya saja yang membedakan penulisan concat dengan concatenate. Untuk isinya kan sama, B4 titik 2 C4, di sini B5 titik 2 C5. Jadi untuk concatenate ini dia tidak bisa menggunakan referensi ini, referensi titik 2. Dia harus satu-satu teman-teman, seperti yang ini ya teman-teman. Saya kasih warna merah, saya kasih ini merah. Oke, yang concat ini warna merah teman-teman. Nah, penulisan concatenate tidak berlaku, dia titik 2 seperti ini. Jadi dia harus titik koma seperti ini. Teks 1, teks 2, misalkan di sini. Jadi di sini saya hapus. Ini saya hapus juga. Kita lihat perbedaannya teman-teman. Oke, rumusnya jalan teman-teman. Jadi saya tampilkan lagi rumusnya. Oke, teman-teman perhatikan. Untuk yang concat, khusus yang concat yang 1 dan yang ketiga ya teman-teman, penulisannya di sini ada titik koma, kemudian yang di sini titik 2. Rumusnya berjalan dua-duanya teman-teman. Jadi rumus concat ini lebih komplit, lebih fleksibel. Jadi kita bisa klik satu-satu teks sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita bisa langsung blok seperti ini. Nah, langsung kita blok, masukkan kemari ya. Sedangkan untuk concatenate dia harus satu-satu, harus sesuai dengan keinginan kita, mana saja yang kita inginkan.
tapi dia tidak bisa di blok seperti ini, B5 C5, tidak bisa seperti ini teman-teman. Nah, inilah perbedaannya concat dan concatenator. Jadi terserah teman-teman mana yang mau teman-teman gunakan. Mungkin kalau versi 2019 ke bawah, jika 2019 masih bisa ada concat, tapi untuk 2019 ke bawah belum ada concat ya teman-teman. Otomatis teman-teman gunakan concatenator untuk menggabungkan beberapa teks ya teman-teman. Oke, di sini saya hapus kembali. Jadi ini bisa teman-teman tambahkan seperti tadi ya teman-teman, tambahkan apa pemisah di sini, misalkan ini hanya contoh saja. Oke, kita copy paste. Inilah rumus concat atau concatenator. Kemudian yang ketiga, rumus trim. Rumus trim ini adalah rumus membersihkan spasi yang berlebihan teman-teman, atau merapikan spasi. Teman-teman bisa lihat di sini awal kata Muhammad, sebelum M ini ada spasi ya. Nah, di spasinya ada satu ketukan, ada satu spasi. Kemudian di Iqbal ini, sebelum Iqbal ada spasi yang berlebihan ini teman-teman. Di sini 1, 2, 3 spasi ya teman-teman. Begitu juga Ainal Mardiah, sebelumnya ada spasi, kemudian Maya Sari, spasinya berlebihan di Maya, antara Maya dan Sari ya. Dan selanjutnya teman-teman. Jadi rumus trim ini akan merapikan tulisan spasi ini. Jadi penulisannya sama dengan trim, buka kurung, klik teks sesuai dengan yang kita inginkan di sel B2, kemudian tutup kurung, enter. Maka hasilnya Muhammad Iqbal kita copy paste atau kita drag ke bawah, kita perbesar. Nah, sekarang sudah terlihat teman-teman. Untuk Muhammad Iqbal, untuk teman-teman perhatikan di sebelah kiri, di rata kiri ini ya, di sebelah kirinya sebelumnya kan spasi hancur seperti ini. Misalkan di sini saya tambahkan spasi ya. Nah, spasinya kan jauh nih, tapi di sini tetap tidak ada spasi. Jadi dia membersihkan spasi yang berlebihan ya teman-teman. Untuk setelah untuk awal kata tetap tidak ada spasi, kemudian di kata kedua maka spasinya 1 teman-teman. Oke, misalkan setelah koma ada spasi, maka dia tetap dianggap spasi. Tetap dianggap spasi, dia tidak dibersihkan, maka dia akan tetap dianggap spasi ya teman-teman. Ingat itu. Oke. Nah, di sini kemudian yang ke berapa nih? Yang ke-6 ada rumus substitut. Nah, rumus ini apa sih teman-teman? Rumus ini fungsinya untuk merubah karakter sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini saya ingin merubah contoh di kolom C ya teman-teman, di kolom jenis kelamin. Teman-teman perhatikan untuk laki-laki penulisannya laki-laki strip laki-laki. Untuk perempuan tidak ada kata-kata strip. Maka di sini saya menginginkan kata laki-laki ini menjadi laki-laki spasi laki-laki, bukan laki-laki strip laki-laki misalkan. Jadi rumusnya sama dengan substitut ya teman-teman. Kemudian buka kurung. Di sini teman-teman lihat, masukkan teks ya. Di sini ada tulisan teks, masukkan teksnya yang ini. Kemudian dilanjutkan titik koma atau koma. Kemudian dilanjutkan dengan all text. All text ini adalah teks lama. Jadi teks lama atau teks yang akan kita rubah. Seperti yang saya katakan tadi, teks yang akan kita rubah adalah strip ini ya teman-teman, laki-laki strip laki-laki. Jadi yang akan kita rubahnya strip ini, tanda strip ini akan kita rubah menjadi spasi ya teman-teman. Jadi kita masukkan strip. Untuk memasukkan tanda strip tadi, ingat teman-teman, setiap teks diawali dengan tanda petik 2, kemudian strip, kemudian tanda petik 2 tutup. Oke, kemudian titik koma, masukkan new text. New text ini teks yang baru, kita buat spasi ya teman-teman. Jadi tanda petik 2 spasi tanda petik 2 tutup. Oke, kemudian langsung saja tutup kurung, enter. Maka hasilnya
laki-laki spasi laki-laki kita copy paste atau kita drag, perempuan tetap, laki-laki sudah berubah semua ya teman-teman. Nah, ini adalah fungsi substitute, jadi dia merubah sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Jadi bukan saja karakter tanda strip ini, misalkan teman-teman ingin merubahnya, atau contoh misalkan di sini kata-kata perempuan ya teman-teman, kata-kata perempuan kurang M, jadi penulisannya perempuan ya teman-teman. Oke, kita copy paste. Nah, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat seharusnya perempuan itu perempuan, ada M di sini, kurang M ya teman-teman. Jadi kita akan memberikan M di sini, bukan saja merubah tapi kita bisa menambahkan teman-teman. Di rumus substitute itu pada dasarnya dia merubah, tapi bukan saja merubah, dia bisa menambahkan ya. Di sini fungsinya bagaimana teman-teman? Kita klik di sini, kita rubah lagi rumusnya. Jadi di alt text ini, nah di alt text ini ya teman-teman, atau langsung rumus yang kedua teman-teman. Ya di sini ya. Nah, yang ini perempuan ini sudah terblok. Jadi di alt text ini, di tanda strip ini, nah di sini kita masukkan kata-kata perempuan ini. Teman-teman bisa ketikkan perempuan, ketikkan ulang perempuan, atau teman-teman bisa ya ketikkan saja perempuan. Oke. Kemudian di teks yang baru, nah di sini ya teman-teman, atau saya skip dulu, saya perkecil yang ini, saya perkecil saja ya teman-teman supaya jelas terlihat. Saya perkecil lagi teman-teman. Oke, di sini kita rubah ya teman-teman ya di sini. Nah, untuk substitute, kemudian C3 ini diambil dari sini sudah benar. Kemudian yang akan kita rubah kata-kata perempuan menjadi perempuan ya teman-teman, perempuan menjadi perempuan. Teman-teman bisa ketikkan semuanya perempuan seperti ini, masukkan saja semua teks bisa. Kemudian teman-teman masukkan di sini ya, di new text ini. New text ini kita ganti menjadi perempuan. Nah, sekarang sudah lengkap. Ini teks yang lama, ini teks yang baru. Oke. Kemudian kita enter, hasilnya perempuan. Oke teman-teman, kita copy paste. Maka hasilnya perempuan teman-teman. Untuk laki-laki ini karena sudah yang kita rubah hanya perempuan, jadi laki-laki ini tetap ya teman-teman, dia tetap strip ini yang tadi ya teman-teman. Oke, fungsi substitute ini saya rasa teman-teman sudah paham. Dia merubah karakter apa saja sesuai dengan keinginan kita dengan penulisan seperti ini. Masukkan rumus substitute, kemudian masukkan teks yang kita inginkan, yaitu teks pada di sini, kemudian masukkan kata kunci atau alt text ini yang akan kita rubah nantinya, kemudian masukkan teks baru, teks yang akan menjadi sesudahnya, teks baru menjadi teks lama menjadi teks baru ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman sudah paham penggunaan rumus upper, rumus lower, proper, concat, trim, dan substitute. Upper ini adalah, jadi saya kasih besar dulu teman-teman supaya teman-teman terlihat. Fungsi upper ini adalah merubah teks menjadi huruf besar semua atau font besar semua atau font kapital. Kemudian untuk fungsi lower merubah menjadi huruf kecil semua. Dan proper merubah menjadi awal kata besar, kemudian di kata kedua menjadi besar juga, yang lainnya kecil ya teman-teman. Dan yang keempat ada concat atau concatenate, menggabungkan dua atau lebih ya teman-teman. Jadi menggabungkan teks, menggabungkan sel. Jadi dia menggabungkan lah ya teman-teman. Di sini ada concat atau concatenate. Kemudian ada trim. Trim ini merapikan teks atau
menghapus spasi yang berlebihan, baik itu di awal kata atau di pertengahan kata ataupun di akhir kata ya teman-teman. Bukan saja di awal dan di tengah, di akhir juga dia akan dihilangkan spasinya. Jadi seperti ini hasilnya. Kemudian yang terakhir, substitut. Substitut itu adalah merubah sesuatu sesuai dengan keinginan kita, baik itu satu huruf atau itu karakter tertentu atau itu satu kalimat, apapun bisa kita rubah dengan penulisannya. Masukkan rumus substitut, kemudian teks yang kita inginkan, kemudian masukkan teks kata-kata yang ingin kita rubah, kemudian kita masukkan kata-kata yang baru atau new teks terbaru ya teman-teman. Oke. Dan di sini saya punya kasus, saya ingin merapikan ini ya teman-teman, ini semua dengan cara menggabungkan beberapa rumus yang ada di sini. Teman-teman masih bisa lihat di sini penggunaan masih menggunakan satu-satu rumus ya, upper, lower untuk satu-satu rumus. Hasilnya masih seperti ini, belum merapi sepenuhnya. Misalkan di sini saya menginginkan kata-kata ini semua untuk nama depan ini rapi dia dengan tulisan awal kata besar, setiap awal kata besar, kemudian saya tidak menginginkan adanya spasi lebih seperti ini. Nah, di awal kata ada spasi, saya ingin hilangkan spasi ini menjadi satu spasi. Kemudian saya tidak menginginkan adanya penulisan koma. Karena yang namanya nama itu kan tidak ada koma dia. Misalkan ini Tony langsung Tony. Kemudian Irwansyah langsung Irwansyah. Tidak ada. Jadi misalkan seperti ini teman-teman, untuk Irwansyah jadi tidak ada tanda petik 2, langsung seperti ini. Kemudian tulisannya saya tidak mau seperti ini, saya mau tulisannya seperti ini, Irwansyah. Nah seperti ini. Oke teman-teman. Atau yang saya contohkan yang Muhammad Iqbal, nah sebelumnya ada spasi, saya ingin menghilangkan spasi. Kemudian kata-kata yang lain saya ingin kecil semua. Kemudian untuk spasi saya mau spasinya satu saja, kemudian awal kata besar lagi, kemudian yang lainnya kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Begitu juga yang lainnya, saya mau rapi, tidak ada koma seperti ini, tidak ada titik koma seperti ini teman-teman. Oke, bisa dipahami keinginan kita, keinginan saya ini bagaimana caranya. Jadi kita akan menggabungkan beberapa rumus yang ada di sini teman-teman. Kita insert saja di sini. Klik kanan, insert. Di sini saya robah menjadi warna hijau saja teman-teman. Kemudian fontnya saya buat warna putih. Jadi di sini saya buat kata-kata hasil. Oke. Oke teman-teman. Jadi kita telah dulu ya teman-teman. Pertamanya yang harus kita lakukan adalah membuang koma dan titik koma. Dihilangkan koma. Ini yang pertama. Yang kedua, hilangkan titik koma. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita rapikan teksnya ya teman-teman. Hilangkan spasi. Atau spasinya tinggalkan satu, atau rapikan spasi ya teman-teman, rapikan spasi saja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya saya ingin tulisannya seperti ini, Muhammad Iqbal seperti ini. Jadi awal kata besar ya teman-teman, yang lain kecil semua. Oke, tulisannya seperti ini. Jadi 4 hal yang akan kita lakukan di sini teman-teman. Jadi yang pertama, hilangkan koma. Di sini kita langsung masukkan rumus substitut yang tadi ya teman-teman. Untuk menghilangkan koma atau mengganti atau menambahkan, kita menggunakan fungsi atau rumus substitut. Jadi sama dengan substitut. Oke. Kemudian masukkan teksnya di sini. Kemudian titik koma, masukkan all text. All text ini adalah koma ya. Hilangkan koma, maka titik 2,
koma titik 2 tanda petik. Pemirsa, masukkan teks yang baru untuk menghilangkan cukup tanda petik dua kali. Ini artinya tidak ada apa-apa di antara ini. Di antara tanda petik 2 ini kan tidak ada apa-apa, kosong, maka dia tidak diberikan apa-apa, dia hanya kosong, artinya dihapus ya. Apapun yang ada di teks ini, yang all teks ini, maka akan dihilangkan, akan dihapus ya, teman-teman. Kemudian tutup kurung, enter. Kita copy paste. Di sini memang belum terlihat hasilnya karena untuk Muhammad Iqbal ya memang tidak ada koma ya teman-teman. Jadi hasilnya tidak akan terlihat di Muhammad Iqbal, tapi akan terlihat pada tulisan Tony ini. Kita copy paste saja, kita drag ke bawah dan saya geser ke kiri teman-teman. Oke, untuk penulisan Tony ini komanya sudah hilang teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua ini, hilangkan titik koma. Bagaimana caranya? Di sini kita akan menghilangkan titik koma. Teks yang akan kita hilangkan titik komanya bukan teks yang ini. Jadi teks yang akan kita hilangkan adalah teks ini teman-teman. Setelah kita menghilangkan koma, maka kita akan menghilangkan titik koma. Sama halnya seperti yang ini ya tadi teman-teman di subtitul pertama. Ketika teman-teman robah di sini laki-laki, teman-teman robah tanda striknya di spasi. Kemudian ketika teman-teman merubah perempuan dan perempuan menjadi perempuan, maka kita copy paste yang laki-laki yang bawah tetap ya teman-teman. Maka untuk merubahnya kata-kata yang setelah kita robah ini, kita ambil dari yang setelah kita robah ini dia. Jadi fungsinya seperti apa? Kita lihat ya, ini substitut ini, rumus ini akan kita jadikan teks ya, ingat teman-teman, akan kita jadikan teks ini ya nanti. Oke, di sini di awal setelah sama dengan, masukkan lagi rumus substitut. Oke, kemudian buka kurung. Oke, setelah buka kurung ada tulisan teks. Nah, inilah yang akan menjadi teksnya teman-teman, bukan lagi B2 ini. Jadi yang akan menjadi teksnya adalah ini. Setelah rumus ini, rumus yang pertama tadi, langsung saja di ujungnya, di akhir rumus tadi, titik koma. Oke, kemudian masukkan all text. All textnya adalah di sini kita akan menghilangkan titik koma. Jadi tanda petik 2 titik koma tanda petik 2. Kemudian tanda petik 2 lagi, kita akan menjadikan tanda petik 2 ini, teks yang akan kita rubah ini, atau akan kita hilangkan teman-teman. Jadi sama seperti tadi, tanda petik 2 tanda petik 2, artinya tidak ada apa-apa ya teman-teman. Kemudian tutup kurung, maka hasilnya oke seperti ini teman-teman. Nah, kita copy paste. Teman-teman perhatikan dulu untuk yang Irwansyah ini, karena dia akan berpengaruh pada kata-kata Irwansyah atau berpengaruh pada kata-kata yang ada titik koma ya teman-teman. Kalau di yang tempat lain tidak akan berpengaruh dia. Jadi teman-teman perhatikan Irwansyah ini, ketika saya copy paste atau saya drag ke bawah, maka Irwansyah sudah rapi ya teman-teman, sudah tidak ada lagi titik koma. Di sini saya unduh dulu, teman-teman bisa lihat perbedaan rumusnya. Saya tampilkan rumusnya, yang rumus pertama dan rumus kedua. Sini saya akan sedikit menjelaskan. Nah, teman-teman bisa lihat rumus yang pertama ini, substitut ini B3 ini merubah koma ya teman-teman. Di sini kita merubah koma. Nah, merubah koma ini di sini saya kasih merah saja teman-teman, biar teman-teman bisa tahu, bisa lihat lebih jelas. Nah, ini dia teman-teman, rumus yang pertama ini adalah yang merah ini ya, rumus yang pertama tadi merubah koma. Jadi setelah kita rubah koma, tulisan koma sudah hilang dan tulisannya sudah bersih. Kemudian kita merubah titik koma, jadi kita masukkan lagi substitut ini sebelum substitut pertama. Nah, jadi kita masukkan lagi substitut, kemudian substitut yang merah ini, rumus yang pertama ini
dia menjadi teks ya teman-teman, menjadi teks. Biasanya tadi teks kita yang ini ya teman-teman, yang nama depan, tapi karena sudah kita rubah pertama, dia akan menjadi teks ini. Kemudian kita masukkan, lanjut dengan all text, kemudian new text ya teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman ya, bisa dimengerti. Jika teman-teman masih bingung, teman-teman bisa ulang, teman-teman bisa sering-sering mengulanginya, atau teman-teman bisa back video saya ini. Oke, saya tampilkan lagi rumusnya. Saya hapus titik koma ini ya teman-teman, saya hapus. Oke, di sini rumus yang pertama tadi sudah kita rombak teman-teman, maka kita copy paste ke bawah. Teman-teman perhatikan kata-kata Irwansyah, akan hilang titik komanya. Oke, kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah rapikan spasi ya teman-teman. Untuk merapikan spasi kita menggunakan tadi rumus trim ya teman-teman. Nah, rumus trim ini ya, rumus trim ini. Jadi bagaimana penulisannya? Sini di awal tadi di sama dengan, setelah sama dengan, nah, di sini ya teman-teman, kita masukkan rumus trim, trim, kemudian buka kurung, kemudian masukkan teks. Nah, teks ini, inilah dia substitut yang ini semua ya teman-teman. Jadi rumus pertama dan rumus kedua kita anggap sebagai teks di dalam rumus trim. Oke, kemudian teksnya sudah ada yang ini teman-teman, langsung saja teman-teman tutup kurung di akhir kalimat ini. Oke, di akhir rumus tutup kurung, enter. Maka penulisannya sudah rapi teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang Muhammad Iqbal ini sudah geser ke kiri satu, kemudian di antara I dan D ini spasinya sudah satu ya teman-teman. Kita copy paste saja ke bawah. Teman-teman perhatikan di Ainul Mardiah dan Mayasari, ketika saya copy paste ke bawah atau saya drag ke bawah, perhatikan di baris kedua dan di ketiga Ainal dan Mayasari ya. Oke teman-teman, sekarang sudah rapi. Ainal dan Mayasari sudah, spasinya sudah rapi. Di awal kata tidak ada lagi spasi, kemudian di pertengahan ini spasinya sudah satu ya teman-teman. Dan yang terakhir kita akan membuat awal kata menjadi besar, maka kita gunakan rumus proper. Nah, rumus ini ya teman-teman. Di bagaimana penggunaannya, langsung saja kita klik lagi, masukkan di setelah sama dengan ya teman-teman. Ingat, setelah sama dengan, ketikkan proper. Oke, kemudian buka kurung. Kemudian setelah buka kurung, di sini dimintai teks. Nah, teksnya adalah rumus ini. Nah, rumus yang tadi kita buat kita jadikan teks ya teman-teman. Kemudian di akhir rumus langsung saja tutup kurung, enter. Nah, teman-teman bisa lihat Muhammad Iqbal sudah rapi. Sebelumnya saya unduh dulu teman-teman. Sebelumnya MUH-nya besar, MM-nya kecil. Jadi setelah saya masukkan rumus, saya redo kembali. Nah, sudah rapi teman-teman. Kemudian saya copy paste atau saya drag ke bawah. Oke, hasilnya sudah jadi teman-teman. Di sini hasilnya sudah rapi sesuai dengan keinginan kita. Untuk kata-kata Muhammad Iqbalnya sudah benar, M-nya besar, I-nya besar, yang lainnya kecil. Kemudian untuk spasi sudah hilang, tidak ada lagi spasi yang berlebihan. Kemudian untuk koma, TO koma ini, untuk koma sudah tidak ada lagi koma, sudah benar ya penulisan Tony seperti ini. Kemudian Irwansyah seperti ini juga teman-teman, tidak ada lagi titik koma. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham bagaimana penulisan atau menggabungkan beberapa rumus di sini ya teman-teman. Di sini ada rumus proper, rumus trim, rumus substitut yang bercabang. Substitut ini ada dua, maka substitut bercabang ya teman-teman. Dan menghasilkan kata-kata yang rapi di sini teman-teman. Pada awalnya nama depan ini yang hancur, yang tidak beraturan, dan sekarang sudah rapi dengan cara menggabungkan rumus trim, rumus proper, dan rumus substitut ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang bingung, teman-teman belum begitu paham dengan penjelasan saya. Teman-teman bisa ulang lagi, atau kita
artikan satu-satu ya teman-teman. Di sini saya akan mengartikannya, saya insert aja supaya teman-teman paham dulu. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih bingung, jadi logikanya seperti ini teman-teman. Di sini kan ada 4 langkah yang kita lakukan. Pertama, hilangkan koma, maka kita menggunakan tadi rumus substitute ini ya teman-teman. Nah, rumus yang pertama rumus ini. Jadi kita tulis saja di sini rumus pertama, tahap pertama. Di sini tahap pertama, di sini tahap kedua, di sini tahap ketiga, dan di sini tahap yang terakhir ya teman-teman. Tahap terakhir. Oke, di sini 4 langkah yang akan kita lakukan. Di langkah pertama kita hilangkan koma, sama dengan substitute, kemudian masukkan teks, kemudian titik koma, kemudian all teksnya adalah koma tadi, kemudian tanda petik dua, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini langkah pertama teman-teman yang kita lakukan di sini ya teman-teman. Oke, di sini saya tampilkan saja rumusnya. Oke, ini langkah pertama teman-teman. Jadi untuk sini saya kasih merah. Oke, langkah kemudian yang substitute ini saya kasih warna hijau. Oke, hijau saja teman-teman sampai di sini. Kemudian yang trim ini saya kasih warna biru. Oke, yang proper tetap warna hitam teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat yang merah adalah langkah pertama yang ini. Saya kasih merah supaya teman-teman tahu perbedaannya. Kemudian langkah kedua warna hijau ya teman-teman. Oke, maaf teman-teman, salah. Ini ya teman-teman, warna hijau. Dan yang ketiga warna biru. Kita buat rumusnya biru. Dan yang terakhir tetap hitam teman-teman. Oke, yang pertama sudah kita lakukan. Masukkan rumus ini, kita rubah teks ini. Dan yang kedua menghilangkan titik koma. Hilangkan titik koma, kita hilangkan titik koma bukan lagi dari sini. Logikanya kita hilangkan titik koma dari sini. Setelah kita bersihkan yang pertama, kita bersihkan lagi yang kedua. Yang kedua maka kita ambil yang sudah bersih teman-teman, bukan lagi yang masih kotor pada tahap pertama. Jadi yang akan kita ambilkan yang dari sini teman-teman ya. Jadi rumusnya sama dengan substitute, kemudian masukkan teks. Nah, ini dia teksnya yang ini tadi teman-teman. Ini titik koma, masukkan all teksnya. All teksnya adalah titik koma ya teman-teman. Kemudian tanda petik 2, kemudian titik koma pemisah atau koma, titik 2 kurung enter. Maka hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat, yang pertama sudah dihilangkan di Tony ini koma, yang kedua di Irwansyah sudah hilang titik komanya. Oke teman-teman. Kemudian langkah ketiga, tahap ketiga, rapikan spasi. Rapikan spasi yang warna biru ini teman-teman, trim, fungsi trim. Jadi fungsi trim ini yang akan kita rapikan spasi sama dengan yang langkah kedua. Dia bukan lagi yang di sini, tapi yang paling terbaru di sini, yang ini yang akan kita rapikan. Jadi rumusnya sama dengan trim kurung teks ini, kemudian tutup kurung, maka enter. Hasilnya sekarang spasinya sudah rapi ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, ini fungsi yang ketiga tadi, trim yang ketiga. Dan yang terakhir baru kita masukkan tulisan proper atau rumus proper kurung sama seperti trim yang ini kita masukkan. Maka teman-teman bisa lihat hasil daripada
yang ini di langkah keempat atau langkah terakhir dengan hasil dengan yang warna hijau hasil ini, dia hasilnya sama teman-teman. Jadi logikanya rumus pertama yang warna merah ini adalah kita buang dulu koma yang ada pada teks kita yang ada di sini. Kemudian ada rumus yang warna hijau substitut yang kedua, kita akan menghilangkan titik koma yang ini. Nah, langkah pertama tadi ya teman-teman. Jadi bukan lagi di awal, makanya rumus ini kita masukkan atau kita jadikan teks yang rumus warna merah ini kita jadikan teks pada rumus kedua. Kemudian teman-teman misalnya, nah yang ini kita jadikan teks ya teman-teman. Nah, jadikan teks dia. Kemudian di rumus trim, nah substitut ini kan sudah tadi. Kemudian untuk rumus trim ini, jadi isi yang ini yang warna hijau. Nah, yang warna hijau kan sampai seperti ini teman-teman. Nah, dari substitut ini sampai yang warna hijau ini ya teman-teman, yang saya blok ini, dia ini adalah teks daripada rumus trim. Nah, di sini tadi ini ya langkah ketiga tadi ya teman-teman, trim teks. Nah, teksnya yang ini setelah kita bersihkan kita masukkan teksnya. Nah, kemudian langkah yang terakhir adalah penggunaan rumus proper. Nah, kemudian rumus proper teksnya adalah mulai dari T ini, T trim ini sampai akhir, sampai ini ya teman-teman. Ini adalah teks pada rumus proper, sama halnya dengan yang ini. Oke, bisa dipahami teman-teman. Apabila teman-teman masih bingung juga, jadi teman-teman harus sering-sering mengulangnya ya. Teman-teman praktekkan, harus sering-sering mengulang, harus sering-sering praktekkan teman-teman kuncinya. Jadi untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman yang menyukai video saya, teman-teman bisa like, kemudian bisa teman-teman subscribe ya teman-teman, supaya channel ini terus berkembang dan teman-teman pun bisa mendapatkan video-video terbaru yang lainnya. Apabila teman-teman masih bingung, teman-teman bisa komen di kolom komentar, maka nantinya saya akan balasnya atau saya akan buat video yang lainnya teman-teman. Jadi saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.